Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami. Terlebih dahulu kami Tuhan meluangkan waktu untuk memuji dan menyembah-Mu. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ku kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau penolong kami Tuhan. Ku berserah kepadamu. Ku naikkan pujian penyembahanku Tuhan. Urapi kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima
kami semua. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau bertata Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, anugerah menyata. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Hai SSF Families, apa kabar? Saya selalu excited ketika menyapa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan luar biasa. Walaupun mungkin saat ini ada keadaan atau situasi dari Bapak Ibu Saudara yang tidak luar biasa, tapi saya percaya sukacita Tuhan tetap nyata bagi Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Yes, di pagi hari ini saya bersukacita karena kita masih boleh menghirup nafas yang luar biasa dari Tuhan. Saya berdoa akan ada mujizat Tuhan, berkat Tuhan, pengharapan kepada Tuhan, bahkan penyertaannya Tuhan bagi setiap saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita merenungkan firman pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk satu dalam doa. Bapa di sorga, bersyukur pagi hari ini kami tetap dikasihi, kami tetap dicintai Tuhan, kami tetap dalam proteksinya Tuhan, kami dalam pengharapannya Tuhan. Sebabnya saat ini Tuhan, untuk mengawali dan memenuhi setiap kami sepanjang hari. Hari ini kami mau dengar firman, kami mau dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, kami perlu Tuhan sepanjang hari ini, dan kami perlu Yesus di setiap saat. Bersyukur kami siap mendengar firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Saya akan bacakan ayatnya dari Yohanes 2 ayatnya yang ke-13. Firman-Nya berkata demikian. Saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ketika hari raya Paskah Yahudi sudah dekat, Yesus pergi ke Yerusalem. Di rumah Tuhan di Yerusalem, ia mendapati penjual sapi, domba, dan burung merpati. Juga penukar-penukar uang duduk di situ, katanya. Yesus membuat sebuah cambuk dari tali, lalu mengusir semua binatang itu, baik domba maupun sapi, dari dalam rumah Tuhan. Meja-meja para penukar uang dibalikannya, sehingga uang mereka berserakan kemana-mana. Lalu ia berkata pada penjual burung merpati, "Angkat semua dari sini. Jangan jadikan rumah Bapakku tempat berdagang." Maka pengikut-pengikutnya teringat akan ayat Alkitab ini. "Cintaku untuk rumahmu ya Allah membakar hatiku." Atau yang terjemahan baru katakan, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Ayat 18, para penguasa Yahudi menantang Yesus. Kata mereka, "Coba membuat keajaiban sebagai tanda untuk kami bahwa engkau berhak bertindak seperti ini." Yesus menjawab dengan gagah dan lantang, "Runtuhkanlah rumah ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Lalu mereka berkata, 46 tahun dibutuhkan untuk membangun rumah Tuhan ini, dan engkau mau membangunnya kembali dalam 3 hari? Tetapi rumah Tuhan yang dimaksudkan Yesus adalah tubuhnya sendiri. Jadi kemudian sesudah Yesus dibangkitkan dari kematian, teringatlah pengikut-pengikutnya bahwa hal itu
pernah dikatakannya. Maka percayalah mereka kepada apa yang tertulis dalam Alkitab dan kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, bagi orang Yahudi, saudara, bagi orang Yahudi, Hari Raya Paskah merupakan hari raya yang sungguh besar. Pada hari raya itu semua laki-laki dewasa wajib berziarah ke Yerusalem. Acara utama dalam perayaan tersebut adalah persembahan penyembelihan anak domba dan perjamuan Paskah dalam keluarga-keluarga. Nah, seperti yang kita rayakan di bulan lalu, Paskah bulan lalu, kita merayakan perjamuan bersama keluarga HCC di rumah kita bersama. Dan selain itu, para peziarah juga diwajibkan untuk membayar derma atau membayar persembahan ke bait suci. Mata uang yang dipakai adalah hanya mata uang Yerusalem. Dua kewajiban ini menjadi kesulitan bagi orang-orang yang berasal dari luar Yerusalem karena mata uang yang mereka tidak miliki. Dan buat mereka untuk membayar derma bagi di dalam bait suci itu adalah sebuah satu hal yang membuat para pendatang itu menjadi beban. Oke. Nah, mengapa Yesus begitu marah sehingga ia membuat cambuk dari tali? Dia menganyam tali, dia mengepang tali atau menganyam dan untuk membuat sebuah cambuk. Nah, mengapa Yesus begitu marah sehingga ia membuat cambuk lalu mengusir mereka dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja semua dibalikannya. Kenapa? Yesus ternyata mengetahui adanya ketidakjujuran. Jadi pada saat itu di bait Allah ada pedagang-pedagang, pemungut cukai, penukar-penukar uang yang berdagang dengan cara tidak jujur. Yaitu kenapa mereka tidak jujur? Mereka tidak menetapkan sebuah nominal harga yang pasti kepada barang-barang dagangan mereka, suka-suka mereka, kambing yang sama ukurannya, yang sama bobotnya, mereka bisa jual dengan harga yang berbeda-beda. Kalau dia mau jual 6 juta, terserah. Mau dia jual 3 juta, ya terserah dia. Itu sebabnya Yesus sangat marah dan karena Yesus mengetahui adanya ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam praktek jual beli. Dan para pemuka agama ada di balik semua itu. Imam-imam Yahudi ada di balik praktek jual beli atau praktek perdagangan pada saat itu. Itu sebabnya Yesus sangat marah. Ada praktek bisnis yakni meraup keuntungan dengan dalih demi ibadah keagamaan pada saat itu. Itu yang membuat Yesus marah. Itu yang membuat Yesus sangat kesal sampai membalikan meja, mengusir semua domba, kambing, sapi. Dan saudara, saya percaya ketika saat itu bait suci yang menjadi rumah bagi para orang-orang Yahudi untuk membawa persembahan, korban persembelihan, atau apapun yang mereka bawa, seketika itu juga dipakai berdagang. Saya percaya Yesus itu sangat marah sekali karena dia memandang bait suci sebagai rumah Bapaknya. Saya pun sebagai anak, ketika rumah papa saya tiba-tiba dipakai jualan gorengan di terasnya, dipakai jualan minyak, dipakai jualan
sayur, ya saya juga marah ya. Pasti saya akan mengusir semua pedagang-pedagang. Contoh kecilnya seperti itu. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami berkaitan dengan memahami arti mencintai rumah Tuhan agar menjadi bait yang penuh dengan kuasa. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, kecintaan akan rumah Tuhan adalah kesediaan untuk dijungkir balikan. Kecintaan rumah Tuhan adalah kesediaan setiap kita untuk dijungkir balikan. Saya akan bacakan Yohanes 2 ayatnya yang ke-15. Ia membuat cambuk dari tai lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Saudara, kita tinggal di dunia yang berdosa dari sejak zaman Adam dan Hawa. Dari dulu kita bisa membayangkan sudah ada begitu banyak tempat yang berdosa, yang kotor, yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi waktu Yesus melakukan penyucian atas dunia ini, sehingga dia menjadi juru selamat bagi kita semua, yang pertama kali ia bersihkan adalah rumah Tuhan. Dia membersihkan rumah Bapanya. Karena dia tahu rumah Bapanya adalah a holy place, tempat yang suci, tempat yang kudus, di mana di situ hanya harus ada korban dan penyembahan. Itu sebabnya Yesus sangat marah pada saat itu. Bukan tempat pelacuran, bukan dunia politik yang kotor, bukan persoalan keluarga yang memang bisa rumit sekali. Bukan juga setiap hutang-hutang kita manusia yang dia selesaikan. No, tapi dia membersihkan terlebih dahulu rumah Bapa di sorga. Saya mengajak kita semua untuk mari, rumah ini, Home Community Church adalah rumah kita bersama. Mari apapun yang ada kebocoran-kebocoran di rumah ini. Mungkin di rumah ini gentengnya bocor, catnya mengelupas, pipa airnya juga pecah. Mari kita perbaiki bersama. Demi apa? Bukan demi saya dan gembala, bukan. Demi kita semua bisa mengalami kenyamanan yang sama. Saya pun harus menjadi teladan untuk mengasihi rumah kita bersama di tempat ini. Yang kedua, kecintaan akan rumah Tuhan adalah kesediaan untuk dibangun dengan caranya Tuhan. Wow, amazing. Banyak dari kita sungguh mengasihi rumah Tuhan, mengasihi Tuhan secara luar biasa, mencintai rumah Tuhan, sampai bahkan nginap-nginap di rumah Tuhan. But ketika Tuhan membangun kita dengan caranya, kita malah nggak suka. Bukankah itu sangat bertolak belakang dengan kata cinta? Ketika kita cinta sama Tuhan, kita cinta rumah Tuhan, please buka hati untuk setiap kita dibangun dengan caranya Tuhan. Percayalah, ketika Tuhan yang membangun, tidak akan ada yang bisa meruntuhkannya. Katakan amin. Yes. Nah, kita berdoa bahwa mulai bulan ini saya mengajak kita semua, saya mengajak semua yang menyaksikan, saya mengajak semua keluarga di rumah ini
Mari kita mengasihi rumah Tuhan. Kita mencintai rumah Tuhan. Mari kita bangun bersama-sama rumah Tuhan. Dimulai bulan Mei ini, saudara, kita akan memulai janji iman kita untuk pembangunan rumah Tuhan. Amin. Saya percaya ketika setiap kita yang rindu untuk menabur bagi rumah Tuhan, kita yang membara atau terbakar untuk memberikan sesuatu, memberikan korban bagi pembangunan rumah Tuhan. Saya percaya Tuhan akan sediakan korban, atau Tuhan akan sediakan benih bagi Bapak Ibu Saudara. Saya sangat percaya, dan saya pun percaya dengan diri saya. Apapun yang Tuhan percayakan, apapun yang Tuhan taruh dalam hati saya akan korbankan, saya akan menabur bagi rumah kita bersama. But jangan berekspektasi untuk setiap kita membangun rumah Tuhan dengan caranya kita. Tapi mari kita menyerahkan utuh, berserah utuh kepada Tuhan, supaya Tuhan membangun rumahnya dengan caranya Tuhan. Katakan amin. Saya percaya bahwa Tuhan yang akan membangun dengan caranya yang luar biasa dan ajaib. Saya percaya setiap kita yang menabur apapun bentuknya bagi pembangunan rumah Tuhan, bagi persembahan, menabur mengembalikan perpuluhan, saya percaya akan ada mujizat dan akan ada tuaian yang di luar ekspektasi Bapak Ibu Saudara. Akan ada suatu hal yang luar biasa yang akan membuat takjub Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yohanes 2 ayat 20 berkata, lalu kata orang Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. 46 tahun untuk mendirikan bait Allah. Karena saya nggak tahu siapa yang buat, arsiteknya siapa, saya nggak tahu. Yang saya tahu pasti mereka membangunnya dengan kekuatan manusia. But Tuhan akan membangunnya kembali dalam 3 hari saja. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyerahkan utuh, mempercayakan utuh tanpa ragu hanya kepada Tuhan, Tuhan akan membangun rumahnya untuk setiap kita semua, untuk bisa memuliakan Tuhan di rumahnya yang kudus. Tuhan hanya butuh 3 hari untuk membangun bait Allah kembali. Tuhan yang sama adalah Tuhan yang akan membangun rumah kita bersama. Amin untuk firman Tuhan. Saya percaya setiap kita adalah orang yang siap untuk dijungkir balikan di dalam keadaan yang dalam keadaan yang tidak mungkin untuk kita jalani, tapi kita siap dijungkir balikan Tuhan untuk mendapatkan berkat yang tidak kita sangka. Dan yang kedua, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi andalkanlah kekuatan Tuhan, karena Tuhan akan membangun dengan caranya yang luar biasa. Katakan amin. Yes, sebelum kita mengakhiri firman ini, saya akan berdoa bagi setiap Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mau berdoa.
Kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami, dan setiap kami yang mendengarkan, setiap kami yang meresponi firman Tuhan, kami dapat melakukannya. Dan mulai bulan ini Tuhan, sepanjang bulan ini, kami akan menyiapkan hati kami, menyiapkan korban kami yang terbaik untuk Tuhan, untuk rumah Tuhan dapat berdiri sesuai dengan caranya Tuhan, bukan caranya kami Tuhan. Satu hal kami yakin, ketika Tuhan menghendaki, kami dapat berbuat ini dan itu. Kami sungguh percaya Tuhan, kami sungguh percaya. Bapa di sorga, aku akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan, bilur-bilur Yesus yang akan menjamah. Engkau sudah sembuh saat ini juga. Dan aku berdoa Tuhan, bagi yang dalam pergumulan berat Tuhan, Engkau Tuhan Maha Hadir, Engkau omnipresent God, Engkau yang mengetahui, Engkau Maha Hadir bagi setiap mereka yang memerlukan Engkau Tuhan. Pertolongan-Mu tak akan pernah lambat, dan pertolongan-Mu tidak akan pernah salah alamat Tuhan. Aku berdoa bagi setiap mereka yang membutuhkan kasih Tuhan. Biarlah mereka mengalami cinta Tuhan secara pribadi, dan apapun yang mereka rindukan, mereka dapat mengalaminya, menerimanya dari Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berseru di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Have a great day. See you and God bless you. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.